ya. Jadi PNBP terutang. Jadi tadi udah dipungut, disetor. Nah, kalau nggak disetor, jatuhnya apa? Berarti terutang jatuhnya, ya. Nah, kita akan lihat. Jadi dalam penyusunan PNBP terutang ini, ya, kita akan bisa akan muncul PNBP terutang ini kalau kurang bayar, ya, atau dia tidak bayar, ya, terutang. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun, ya, sejak terutangnya PNBP itu, ya, maka dia ditetapkan terutang, ya, dan kalau dia tidak melakukan pembayaran selama itu, dia akan mendapatkan atau melakukan tindak pidana bidang PNBP, ya. Oke, nah ini adalah sebab-sebab terutangnya PNBP, ya. Yang pertama, terutangnya, ya, karena ada penagihan. Jadi setelah diperiksa PNBP-nya, penerimaannya dan sebagainya, ternyata dia kurang bayar, ya, maka akan ada surat ketetapan kurang bayar. Nah, kemudian kalau dia nggak bayar-bayar atau dia sudah ada kewajiban tapi tidak membayar, maka terbit namanya surat tagihan, ya. Nah, surat tagihan ini kemudian akan muncul dari mana? Dari hasil monitoring. Jadi dicek kan, oh kurang bayar, berarti surat tagihannya muncul. Lalu bisa juga dari hasil putusan pengadilan. Misalnya ya PNBP dari pengadilan kan ada beberapa itu ya. Misalnya diperintahkan untuk membayar ongkos perkara, berarti itu surat tagihan itu. Atau dari sumber lainnya, ya. Kalau kurang bayar itu muncul dari laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar. Oke. Nah, ini keberatan, ya. Jadi kalau misalnya dia terutang, wajib bayar bisa melakukan penolakan atau ketidaksetujuan, ya. Jadi gimana caranya? Wajib bayar mengajukan permohonan koreksi secara tertulis, kemudian si instansi dan mitra instansi itu memberikan jawaban atas koreksi surat tagihan tersebut, ya. Jadi itu keberatannya, apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka dia tidak terutang. Kalau ditolak, dia harus membayar, gitu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas semua? Pak mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tapi tentang tarif kemarin, Pak. Oh, tarif. Oke, silakan. Di PMK nomor 190 tahun 2012 pasal 66 itu disebutkan kalau pengguna PNBP itu sesuai jenis dan batas tertinggi kan, Pak. Kalau misal ada kondisi tertentu yang diperbolehkan, itu ada nggak, Pak? Diperbolehkan melebihi tarif yang sudah disesuaikan, ditentukan. Melebihi gimana? Melebihi tarif yang ditentukan. Maksudnya, iya, maksudnya boleh tarif ada tarif ini misalnya, ya. Terus setelah ada tarif, Satkernya itu boleh menggunakan tarif yang melebihi yang sudah ditentukan nggak? dari yang diatur. Yang diatur. Iya. Oke. Misalnya tadi kan kita yang terkait dengan ini ya, beberapa tarif tadi kan, yang atasannya itu ya. Nah, jadi gini, tarif yang berlaku itu adalah tarif yang menjadi mengikat, ya. Misalnya tarif pengurusan SIM itu 120.000, maka 120.000 itu adalah tarif PNBP dan harus disetorkan ke kas negara sebesar itu. Kalau kurang gimana? Berarti kalau kurang dia kena nanti PNBP terutang tadi. Maka dia harus menyetorkan kekurangannya, gitu ya. Kalau lebih gimana? Ya, kalau lebih disetorkan ke kas negara, maka dia bisa melakukan yang disebut dengan permintaan pengembalian, ya.
permintaan pengembalian. Jadi dia bisa melakukan permintaan pengembalian. Kalau lebih. Nah, yang parah kan begini. Ada PNBP tarifnya Rp50, ya. Ternyata tarif PNBP Rp50 itu sama instansi pengelola dinaikkan jadi Rp100.000, ya. Nah, berarti kan ada pungutan di luar PNBP itu. Nah, kira-kira seperti apa nanti kalau ada pungutan di luar PNBP? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, dalam hal ini ya, kalau pungutan itu merupakan ya putusan dari KL tapi tidak dikoordinasikan ke Menteri Keuangan, kemudian masuk ke rekening KL, maka itu masuk pungutan liar. Ya. Tapi kalau ada pungutan itu bukan diusulkan oleh KL, tapi biasanya misalnya ada kayak koperasi gitu loh, Mbak. Misalnya kita ini nih, yang sering itu ya, kalau misalnya kita imigrasi nih, kita datang ke imigrasi, terus mapnya harus warna hijau gitu kan. Loh, map saya warna kuning. Enggak, Pak, harus warna hijau. Beli mapnya di mana? Beli di koperasi, Pak. Nah, itu kan sebenarnya memungut dalam tanda kutip ya, tetapi tidak secara resmi. Maka itu ya, itu bukan pungutan liar, tapi itu kebijakan dari siapa namanya? Dari KL itu ya. Tapi ya harusnya sih nggak usah lah. Ya, cuman kadang suka aneh-aneh KL ini. Itu ya Rosa ya. Nah, untuk pengembalian ini, kalau misalnya dia kelebihan pembayaran, maka wajib bayar itu bisa mengajukan pengembalian kelebihan. Ya, caranya gimana? Apa yang bisa diajukan? Nah ini ya, kelihatan nggak Rosa? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Atau kurang besar? Nah ini ya. Jadi misalnya terjadi kesalahan pembayaran, tadi yang kode billing tadi, ternyata saya masukkan nilainya lebih besar. Nah itu bisa saya minta pengembaliannya. Atau kesalahan pemungutan. Jadi waktu dihitung ya, waktu dihitung instansinya ya, itu waktu dihitung instansinya ternyata ya instansinya salah hitung gitu ya, akhirnya salah pungut. Ya sudah, dia bisa minta pengembalian. Nah inilah item-itemnya lah intinya. Jadi kesalahan-kesalahannya itu bisa kelihatan di sini. Kurang lebih demikian, Mbak Rosa. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, Esther, gimana? Ya. Jadi saya ingin bertanya Pak, apakah penyetoran untuk PNBP itu semuanya disetor secara langsung atau bisa dilakukan seperti pengangsuran atau penyicilan PNBP? Jikalau bisa Pak, PNBP seperti apa yang bisa dicicil atau dilakukan pengangsuran Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, jadi untuk penyetoran PNBP secara default-nya dia dibayarkan sesuai dengan tagihannya ya, dengan kewajibannya. Jadi kalau misalnya polisi 120 ya 120 dibayar gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kurang atau tidak bisa dibayar secara langsung? Contohnya misalnya itu paling sering yang PNBP yang besar-besar ya, seperti PNBP migas. PNBP migas yang besar-besar itu dia diangsur ya. Jadi berapa nilainya itu dibayarkan dulu ya. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Tapi proses pengangsurannya harus diinformasikan kepada instansi pengguna atau mitra instansi pengguna tadi. Sehingga tidak jatuh atau tidak masuk ke dalam tagihan PNBP ya, tagihan PNBP atau kekurangan PNBP tadi. Tapi bisa jadi dia lalai juga itu. Ya setelah diperiksa dia akan muncul nanti sebagai tagihan PNBP-nya atau kekurangan PNBP-nya ya. Jadi jawabannya boleh, Esther. Kapan itu? Ya, kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu ya,
misalnya kayak sekarang ini, kondisinya dalam kondisi krisis ya, keadaan force majeure seperti ini, biasanya mereka bisa menggunakan pencicilan. Jadi itu nanti disetujui oleh instansi pengguna atau mitra instansi pengguna. Gitu ya, Ter. Ya. Jelas pertanyaan? Ada lagi? Ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Terkait waktu pelimpahan tadi, kan maksimalnya jam 4 ya, Pak? Nah, kalau misalnya lebih dari jam 4, berarti itu ada konsekuensinya atau ada sanksinya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ada 2 waktu pelimpahan, jam 8 dan jam 4 tadi. Nah, yang jam 8 itu untuk transaksi yang dicatat atau dibukukan oleh bank, ya, mulai dari jam 4.01 hari kemarin sampai jam 7.59 hari berikutnya. Jadi itu dilaporkan ke bank di jam 8. Nah, gimana kalau ada transaksi yang lewat dari jam 16 pada hari itu? Maka kalau dia sudah lewat, berarti dibukukan untuk transaksi hari berikutnya. Jadi tidak ada konsekuensi, hanya ada jeda dalam pelimpahan kasnya saja. Tapi kalau penyetoran kan dia sudah menyetorkan kan, jadi dia tidak ada penalti atas penyetorannya, hanya pelimpahannya saja yang tertunda. Tapi secara sistem sudah tercatat di kas negara, karena kan di bank negara. Terus di bank sentral itu rekening kas umum, seperti itu. Jadi bisa ya, Rifani ya. Nggak ada ini tuntutan. Oke, cukup ya? Cukup. Baik, kalau kan? Enggak, Pak, tadi yang nanya saya. Oh, Tia yang nanya. Oke. Tadi Rifani nggak nanya dong berarti ya? Ya, Rifani tadi. Maaf Pak, saya juga mau bertanya ini Pak. Oh, Rifani mau nanya. Oke, Iya, gimana? Saya kan baca di... Saya sekarang dengar suara Rifani. Manggilnya apa sih? Rifani aja Pak. Rifan ya? Oh ya udah, Rifan aja. Rifan, oke Rifan. Nah, gimana Van? Saya kan baca e-book tentang PNBP ya Pak, di perencanaan. Nah, di situ itu ada statement gini Pak, kalau jika KL tidak menyampaikan rencana PNBP pada waktu yang telah ditentukan, maka Menteri Keuangan yang akan menyusun rencana itu. Nah, kira-kira itu Menteri Keuangan itu nyusunnya berdasar apa ya Pak? Apa Menteri Keuangan perlu memanggil KL terkait gitu Pak? Jadi buat ditentuin dulu ini apa yang mau dikeluarin gitu Pak. Ya, jadi di fase perencanaan itu kan kalau kita lihat slide sebelumnya sama yang barusan saya sampaikan ya. Saya ini lagi deh ya, biar kelihatan ininya benang merahnya, meskipun nggak di sini nggak dijelasin. Bentar ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita melihat struktur ini, ya ini kan struktur pengelola anggaran ya, pengguna anggaran di bagian KL ya. Nah kita kembalikan apa sih makna dari pengguna anggaran itu? Jadi pengguna anggaran itu kan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan ya. Jadi kalau misalnya Satker itu kan atau KL itu kan memiliki tusinya masing-masing ya. Tusi tahu kan tusi? Tugas dan fungsi ya. Tugas dan fungsinya masing-masing. KL Kelautan punya tusi kelautan. KL Pertanian punya tusi pertanian ya. Nah, tusinya masing-masing itu ya mereka laksanakan. Tapi kalau nggak ada dana kan nggak mungkin mereka ada kan, nggak bisa kan, tusinya akan jalan. Maka ditempellah di mereka sebagai pengguna anggaran. Jadi dana itu melekat kepada kegiatannya.
Jadi tidak bisa dipisahkan kegiatan tanpa dana atau dana tanpa kegiatan. Nah, yang menyediakan dana bukan mereka. Menyediakan dana itu adalah Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan akan dapat berapa dana yang disediakan atas usulan dari KL-nya. Jadi kalau misalnya KL punya kegiatan, dia nggak mengusulkan, maka Kementerian Keuangan nggak akan tahu berapa dana yang dibutuhkan. Ya, sementara Kementerian Keuangan itu sangat fokus bagaimana supaya uang yang dikeluarkan ini memiliki impact dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perekonomian, ya kan? Nah, di sini dua sisi yang masing-masing sebenarnya saling menguatkan. Nah, untuk kasus refund tadi, bila ada KL yang tidak bisa merencanakan, maka akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan itu adalah sebagai pelaksanaan dari tugas KL Kementerian Keuangan tadi sebagai penyedia dana untuk kebutuhan pertumbuhan gitu loh. Ya. Jadi diambil oleh Kementerian Keuangan penentuannya, tetapi biasanya di dalam dokumen anggarannya itu tidak bisa dicairkan, dibintang dulu gitu atau diblokir dulu. Istilahnya seperti itu. Gitu Rifan, gimana kira-kira bisa dipahami ya? Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak, sudah paham. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi setiap tahun anggaran semua KL harus punya dana. Dan nggak ada istilah menterinya sama menteri satu dengan menteri lainnya musuhan, lalu dananya nggak disediain, nggak ada ya. Meskipun menterinya nggak nyampein rencana perencanaan anggarannya, ya tetap disediain, cuman dananya diblokir. Nanti dia akan bisa dicairkan kalau sudah dibahas kembali dan dokumen-dokumen kelengkapannya disampaikan. Itu kalian dapat di perencanaan anggaran, harusnya kalian dapat itu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Kita kan sampai jam 16.30 ya. Masih ada 15 menit lagi. Saya, Pak. Halo. Ya, silakan. Iya, Pak. Jadi mau ngasih contoh, Pak. Saya kan sekolah waktu itu SMA, depannya itu ada polsek gitu, Pak. Nah, polseknya itu punya apa? Punya tempat parkir gitu, tempat parkir lagi, punya lapangan kosong. Nah, itu dipakai buat parkir anak sekolah gitu, Pak. Motor gitu tuh, Pak. Nah, itu saya masih belum tahu itu masuk PNBP atau masuk ke kasnya polisi ya, Pak. Kalau untuk 30 sampai 50 motor gitu. Ukurannya sih gampang mengukurnya, Bayuan. Jadi kalau misalnya kamu menerima bukti atas pembayaranmu, maka itu mungkin resmi ya. Jadi misalnya kan saya bilang tadi, tempat parkir itu kan bisa dikelola oleh mitra instansi pengelola PNBP kan. Nah, dia kan harus comply dengan tadi yang saya share tadi kan. Jadi mitra instansi itu kan harus comply dengan pemungutannya ya. Jadi pemungutannya itu harus jelas, kemudian dia harus punya buktinya gitu loh. Istilahnya bukan nggak punya bukti, dia harus punya buktinya ya. Nah ini nih ya, mitra instansi. Jadi dia kan pertama memungut ya. Kalau memungut, mengambil uang dari orang, harusnya dikasih buktinya dong bahwa dia sudah memungut atau sudah mengambil. Nah, biasanya kan dikasih kupon atau apalah gitu ya. Nah, pertanyaannya Mbak Yuan, pernah nggak atau ada nggak lihat itu? Sejauh ini sih belum ada sih, Pak. Berarti masuknya ke kas polisi kan ya, Pak? Ya, kalau gitu ya berarti masuk ke kas pribadi ya. Kas polisi, kalau kas polisi kan polisi institusi, harusnya kas negara dong ya. Karena kan ada bendahara penerimaan di kan, bendahara penerimaannya ada. Pak. Kalau nggak ada ya berarti ke kas pribadi polisi atau pribadi mitra instansi, saya nggak tahu itu. Kira lebih seperti itu. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Jadi hari ini ya target dari pembelajaran kita, kalian
memahami terkait dengan bagaimana ya pemungutan, ya kemudian penyetoran, lalu ada PNBP terutangnya, ya. Nah itu kalian memahami itu, ya. Kalau pemungutan tadi berarti yang tadi terakhir yang ditanyakan Bayuan, lalu penyetoran itu yang berkaitan dengan MPN tadi. Nah nanti kalian pelajari lebih dalam tentang MPN-nya ya. MPN G1, G2, dan G3. Nanti kalau ada slide, ada bahannya yang kaitan dengan itu saya share di sini juga. Ya. Kemudian yang proses penyetorannya itu ya, itu juga harus dipelajari. Ya, urutan-urutannya gimana? Karena ini kalau kita melihat dari KKM, kakak tiket kalian kemarin, ya, pembayaran melalui MPN ini menjadi salah satu topik, ya, topik dalam KKM. Jadi menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembayaran pajak itu sudah gampang, sudah bisa kapan saja, di mana saja, gitu ya, dan aman, gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi wajib pajak, wajib bayar itu tidak patuh, alasannya karena bayarnya susah. Kalau dulu sering itu begitu tuh. Jadi kenapa nggak bayar Pak? Ya gimana bayarnya kalau saya harus ke bank? Ke bank memang nggak pakai duit. Nah begitu tuh. Ya itu yang paling miris tuh. Jadi dampak positifnya dengan sistem ini harusnya pendapatan kita juga semakin banyak. Ya seperti kata Bayuan tadi. Kalau instansi KL care dengan pemungutan PNBP, lalu penyetorannya, maka yang parkir tadi, ya lahannya milik Polri dimanfaatkan untuk penyewaan kendaraan harusnya masuk ke kas negara. Ya itu tinggal masalah peduli atau enggak, itu ya. Nah, saya nyambungin dengan yang kemarin atau yang saya tanya tadi siang itu, yang di awal pertemuan ini, ya. Kenapa Menteri mengeluarkan KMK terkait dengan penggunaan PNBP kembali? Salah satunya dari yang saya sebutin sebelumnya itu adalah ini sebagai insentif atau memberikan penyemangat ya kepada KL bahwa uang yang dia tagihkan atau dia pungut atau dia setor kas negara itu kembali lagi ke dia gitu loh. Sehingga dia bisa pakai untuk kebutuhan lain. Misalnya kayak tadi ada beberapa poin kan, pelatihan, dia bisa ikut pelatihan. Saya punya teman di Trisakti ya, kebetulan sekarang kan lagi S3. Dia S3-nya dibiayai dari dana PNBP Dirjen AHU. Tadi siapa tuh Dirjen AHU tadi? Siapa tadi yang bahas Dirjen AHU? Nah, dia dapat dari sana tuh beasiswa dari PNBP dalam kaitan dengan tadi peningkatan SDM. Nah, itu sebagai insentif atau motivasi. Tapi yang namanya manusia kan pasti nggak pernah puas ya. Kepuasan manusia itu kalau kalian belajar di makroekonomi, bahkan kalau dalam Islam pun kalau misalnya saya mengambil salah satu ininya ya, poinnya gitu ya. Bahkan kalau manusia itu menguasai satu gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang lainnya. Artinya dia nggak pernah terpuaskan, bahkan dia menumpuk kekayaan itu sampai setinggi gunung emas. Nah itu sebagai tabiat manusia. Makanya tadi kasus Bayuan tadi, polisi yang tidak menyetor atau mungkin di tempat lain juga tidak melakukan penyetoran, tapi ada pemungutan, barangkali analogi yang saya sampaikan barusan itu bisa terjadi karena menganggap begini, wah capek-capek saya mungut, toh juga yang namanya sewa bangunan atau sewa lahan kan itu kan masuk kriteria PNBP umum, jadi tidak dikembalikan ke KL ya.
masuk kriteria PNBP umum. Tadi kan siapa yang sudah di ini ya, di kakak tingkat kalian nih ya, PNBP itu ada 2 ya, PNBP umum dan PNBP fungsional. Di awal udah saya sampaikan nih. Fungsional itu bisa dipakai, kalau umum itu nggak bisa dipakai ya, sebagian harus seluruhnya disetorkan ke negara. Nah, pungutan parkir sewa atas lahan ya, misalnya punya bangunan disewakan dan sebagainya, itu semua harus disetorkan ke negara. Jadi KL itu tidak mendapatkan manfaat dari PNBP umum. Tapi harusnya kan dia berpikir, itu kan lahan bukan lahannya dia sendiri, itu lahan milik negara ya. Apa salahnya dia melaksanakan upaya membantu supaya negara mendapatkan penerimaan lebih banyak lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang menarik kita kalau mau kita dalamin terkait dengan motivasi dari Satker atau instansi pengguna PNBP ini untuk mengoptimalkan pemungutan PNBP-nya itu ya, banyak hal yang bisa kita gali ya. Kalian sendiri bisa lihatlah di dunia nyata, misalnya kayak ngurusin, benar nggak sih kalian ngurusin 120.000 misalnya, jangan-jangan yang kalian minta bayar itu jadi 500.000. Nah, sisanya kemana? Ya itu tadi, masa untuk masukin berkas saya harus pakai map yang warnanya sama gitu kan. Lucu juga itu. Jadi warna hari ini merah, besok warna hijau. Besok kita bawa warna hijau, ternyata warnanya warna kuning. Ya sama aja, intinya sebenarnya kita suruh beli map itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu hal yang ini ya. Itu, ada pertanyaan? Silakan. Masih ada 6 menit lagi waktu kita. Pak, izin bertanya, Pak. Yo, silakan Jones. Tadi kan Pak, di PPT ada dibilang kalau misalnya tidak bayar PNBP selama 10 tahun akan dipidana, Pak. Itu yang akan dipidana siapanya, Pak? Bendaharanya atau kepala satkernya? Terima kasih, Pak. Yang dipidana bukan bendahara atau satker, yang dipidana itu adalah yang membayar. Jadi wajib bayar yang lalai dalam melakukan penyetoran PNBP atau pembayaran PNBP yang terutang, dia akan kena sanksi pidana ya. Ini undang-undang yang baru ya. Terus dalam undang-undang yang lama itu tidak diatur ya. Makanya di undang-undang yang lama itu sebenarnya PNBP kita banyak yang menguap. Jadi nggak bayar juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada penuntutan, tidak ada klaim atau tidak ada pemaksaan dari pemerintah, itu aman-aman saja. Makanya banyak yang kita kehilangan potensi. Nah, dengan adanya undang-undang ini, harapannya orang akan menjadi lebih peduli atau lebih patuh lagi ya. Ini sebenarnya mengambil dari ya penetapan penuntutan pidana ini mengambil dari undang-undang pajak kan. Kalau di pajak itu kan wajib bayar yang tidak membayar pajak terutang, wajib pajak yang tidak membayar pajak berutang selama kurun waktu tertentu, dia akan dipidana. Ya, pidananya itu pemaksaan badan atau apa sih namanya itu istilahnya, yang diambil asetnya itu apa namanya istilahnya, penyitaan aset. Maka di pajak itu ada namanya jurusita ya. Nah, sekarang ada namanya penyidik, yaitu memaksa tadi, dan itu kemarin beberapa tahun ini sudah diterapkan. Jadi kalau yang nggak bayar sekian tahun, dia akan dikena paksa badan, di penjara atau disita asetnya. Itu Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Kalau ada. Nah, karena kalian sudah tahu cara pengelolaannya, pemungutan, penyetoran dan sebagainya ini, ya, apalagi kalian nanti akan menjadi ASN, ya, sebagai ASN, maka saya berharap kalian menjadi
ujung tombak dalam menyampaikan terkait dengan ini PNBP ya, sebagai change agent lah kalau istilahnya itu ya, agen pembaharu ya terkait dengan ini. Ya, jadi tidak ada istilah ini masih ya, nanti coba dilihat aja, ditanyakan ke tempat masing-masing. Coba iseng-iseng aja tanya sama orang tuanya. Kalau bayar pajak di mana ya? Gitu tanya. Atau kalau bayar apa yang lainnya di mana? Coba ditanyakan. Iseng-iseng aja nanya. Susah nggak gitu. Ya. Bisa ya, kalian tanya ya sama orang tua kalian ya. Bisa, Pak. Nah, kalau misalnya dia pendapat persepsinya seperti tadi yang saya sampaikan, nah kalian harus bisa menjelaskan bahwa sekarang bayar pajak itu nggak susah, bisa kapan aja, di mana aja, nggak harus ngantri, yang bisa pakai rekening, bisa juga pakai e-wallet, serah mau gimana, ya kurang lebih seperti itu. Saya mau tanya Pak. Oke, Sin, silakan. Kan tadi kalau nggak salah Bapak bilang kalau kita bayar PNBP itu lewat bank, persepsinya negara bayar 2.000 per transaksi ke bank ya Pak. Nah, itu 5.000 masuk malah. belanja. 2.000 per 2.000 transaksi. yang ke 2.000 yang ke marketplace. Oh ya, yang ke marketplace Kalau yang itu ya. Itu masuknya ke belanja pemerintah kan ya Pak? Nah itu masuknya belanja yang mana ya Pak? Dia masuk di belanja BUN ya. Jadi kan belanja itu kan ada dua, belanja KL dan belanja BUN ya. Kalau belanja KL itu yang 51, 52, 53, lalu ada 57 ya. Kalau belanja BUN itu yang spesifik ya. Jadi dia masuk sebagai pembayaran jasa perbankan namanya. Nah itu diambil dari belanja BUN namanya. Jadi itu sebagai, kalau dalam pengelolaan kas, kayaknya kalian belum belajar ya pengelolaan kas ya. Dalam pengelolaan kas itu ada namanya cost of fund. Jadi pemerintah dapat 2 triliun pajak gitu ya. Itu adalah bukan neto, tapi itu adalah bruto. Karena ada setelah pemerintah mengungut pajak 2 triliun itu, ada biaya yang terjadi dari pungutan itu. Misalnya biaya tadi itu, pemerintah harus membayar jasa perbankan atau jasa tadi itu yang jasa Tokopedia tadi 2.000 per transaksi. Ada transaksi berapa yang dibayarkan di Tokopedia, dibayar pemerintah itu kali 2.000. Nah, selain itu ada lagi jasa pengembalian ya, pengembalian pajak. Atas apa? Atas keberatan yang dilakukan oleh WP ke pemerintah. Ternyata 2 triliun itu ada WP yang membayar lebih banyak. Nah, itu dihitung lalu benar dikembalikan. Jadi itu belum neto. Misalnya ada di kalian baca pendapatan pajak meningkat sekian, itu bukan nilai maksudnya itu bukan nilai neto, tapi itu nilai bruto, nilai kotor ya. Karena ada sebenarnya kalau mau hitung nilai neto harus dikurangkan dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kira-kira demikian Sinta. Tadi udah terjawab belum pertanyaannya? Oh Jadi iya Pak, pakai makasih Pak. menggunakan bagian anggaran BUN ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Baik, kalau ini ya, ada pertanyaan lagi? Waktunya sudah memasuki waktu, atau ada yang bertanya, saya kasih waktu satu orang nggak apa-apa, silakan. Ada? Cukup ya? Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengingatkan kalian memiliki waktu 1 minggu lagi ke depan untuk masuk ke fase ujian tengah semester ya. Tolong kalian lagi, minggu depan adalah minggu terakhir pertemuan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dicatat aja di kertas, nanti minggu depan ditanyain ke saya waktu di kuliah minggu depan. Demikian ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya izin live ya. Baik Pak. Baik Pak.